Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Nah, kali ini saya akan bikin konten seru-seruan lagi ya, tentang proses breeding atau perkembangbiakan cana limbata, atau lebih tepatnya dokumentasi pemijahan dan pertumbuhan burayak limbata. Dari awal ngebal atau proses pemijahannya, pengeraman telur, sampai udah jadi burayak di usia seminggu seperti sekarang ini. Tentunya ini menurut saya ya, saya cuma sharing aja. Barangkali ada yang penasaran gimana sih proses pemijahan dan pertumbuhan burayak cana limbata setelah menetas. Jadi di sini saya udah dokumentasikan dari awal pemijahan atau ngebalnya itu sampai jadi burayak seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya ini saya nggak sengaja. Saya taruh limbata pair di tank ini itu untuk sementara selagi saya siapkan tank standar buat breeding, tapi ternyata malah udah ngebal dan jadi telurnya. Ya udah saya biarin di sini dulu. Untuk indukannya sendiri, ini termasuk kecil ya, tapi tua. Yang jantan itu yang besar, sekitar 12 sentian, dan yang betina itu yang 9 sentian itu guys. Emang kecil ya, tapi mungkin udah masuk usia siap berkembang biak, ya jadi nggak apa-apa, bisa aja. Oke, langsung aja, ini dia awalnya dokumentasi saat limbata ini ngebal atau proses pemijahannya guys. Ini saya rekam pada tanggal 29 Mei kemarin. Saya rekamnya itu dari jauh ya, jadi maaf kalau nggak kelihatan jelas videonya. Ya intinya proses pemijahannya itu seperti itu guys. Dia itu saling melingkar ngebentuk seperti bola kayak gitu. Lalu di tanggal 30 Mei, sehari setelah ngebal, ternyata jantannya udah mengerami telurnya di dalam mulutnya itu guys. Nah, proses pengeramannya kira-kira seperti itu. Jadi yang mengeram itu jantannya ya, bukan betinanya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Jadi proses pengeraman telurnya itu di dalam mulut sang jantannya. Kelihatan di mulutnya itu beda ya, kayak ada isinya, karena memang ada isinya sih. Ini di tanggal 2 Juni, jantannya itu nggak tahu masih ngerami telurnya atau udah jadi burayak tapi belum dikeluarin. Soalnya belum kepantau dia ngeluarin burayak dari mulutnya itu. Nah, dan di proses pengeraman telur ini, jantannya itu puasa ya. Jadi dia cuma diam, nggak makan sama sekali, sampai telurnya jadi burayak dan dikeluarin burayaknya. Nah, di saat itu baru dia mau makan dan harus segera dikasih makan. Dan akhirnya di 3 Juni terpantau jantannya udah mengeluarkan telur yang sudah menetas menjadi burayak guys. Tuh ya, kecil-kecil banget, nggak kelihatan jelas ya. Jadi saat itu saya coba kasih lampu biar kelihatan lebih jelas guys. Nah, setelah saya kasih lampu, jantannya ini langsung masukin burayaknya ke mulutnya lagi guys. Ya wajar sih, indukan pasti langsung ngejaga anaknya jika dia ngerasa nggak aman. Dan saat itu saya kasih makan pun dia belum mau guys. Ya mungkin masih merasa belum aman ya, karena tadi habis saya kasih lampu tanknya. Jadi dia tetap ngejaga anaknya biar aman di dalam mulutnya itu. Nah, setelah beberapa saat saya dapat momen dimana dia mau ngeluarin burayaknya guys. Tuh ya, tapi habis itu langsung dimasukin ke mulut lagi dan dia belum mau makan juga. Dan kemudian biar jantannya ini mau makan, saya matiin lampunya tapi nggak saya rekam ya. Dan akhirnya dia mau makan. Karena kemarin kan dia udah puasa ya selama mengerami telur tersebut. Takutnya kalau nggak segera dikasih makan, nanti malah bisa memangsa anak-anaknya sendiri. Jadi nggak boleh telat buat kasih makan ke indukannya. Ini saya nggak tahu menetasnya itu kapan tepatnya. Cuman di tanggal 3 Juni, jantannya itu baru ngeluarin burayaknya dari mulutnya itu. Dan ini video lebih jelasnya. Di situ kelihatan lebih jelas ya, burayaknya itu masih kecil-kecil banget. Ya bisa dibilang ini usia sehari burayaknya. Masih kayak jentik-jentik nyamuk gitu guys, atau malah lebih kecil. Dan warnanya pun masih putih-putih bening gitu ya. Dan kemudian ini kondisi burayaknya di usia 2 hari ya, di tanggal 4 Juni. Untuk usia 2 hari ini, ukuran burayaknya masih kelihatan sama aja ya. Ukurannya masih sama kayak yang kemarin. Dan warnanya juga masih sama, masih putih-putih bening gitu, sama kayak yang kemarin usia 1 hari. Jadi belum kelihatan perbedaannya secara jelas di usia 2 hari ini. Kemudian ini di usia 3 hari, di tanggal 5 Juni. Saya dapat momen lagi saat jantannya itu ngeluarin burayak dari mulutnya. Tuh ya, di usia 3 hari ini udah kelihatan lebih besar dari yang kemarin. Mungkin kalau di kamera kelihatan sama aja, cuman kalau dilihat langsung dari sini, itu kelihatan lebih besar dari yang kemarin. Ya udah ada perbedaan lah ya dari ukurannya sendiri. Tapi untuk warnanya ini masih sama aja, masih putih-putih bening gitu ya. Jadi kalau soal warnanya di usia 3 hari ini, itu belum ada perbedaan secara jelasnya. Kemudian lanjut, ini kondisi burayaknya di usia 4 hari, pada tanggal 6 Juni. Untuk ukurannya sendiri itu masih kelihatan sama aja ya kayak yang kemarin. Cuma di sini yang beda itu adalah warnanya yang udah mulai kecoklatan guys. Tuh ya, bisa kalian lihat, udah mulai kelihatan coklat samar-samar guys. Jadi di usia 4 hari ini yang kelihatan perbedaannya itu cuma di warna aja yang udah mulai coklat samar-samar.
Kalau ukurannya itu masih sama aja ya kayak yang kemarin, belum kelihatan jelas perbedaannya. Dan kemudian di usia 5 hari, di tanggal 7 Juni tepatnya, burayaknya ini baru kelihatan jelas lebih besar ukurannya guys. Bisa kalian lihat ya, benar-benar kelihatan udah lebih besar dari hari yang pertama. Udah kelihatan banget perbedaannya. Tapi untuk warnanya sendiri, dia masih sama kayak yang kemarin di usia 4 hari. Coklatnya itu masih samar-samar ya. Jadi di usia 5 hari ini, yang kelihatan jelas perbedaannya itu di ukurannya. Kalau soal warna, di usia 5 hari ini itu belum kelihatan jelas perbedaannya dari usia yang 4 hari kemarin. Kemudian lanjut, ini di usia 6 hari, tanggal 8 Juni guys. Untuk ukurannya sendiri udah agak tambah besar ya, dan warnanya sekarang juga kelihatan lebih coklat dari yang kemarin. Ya kalau di usia 6 hari ini udah mulai kelihatan perbedaannya secara jelas di ukuran dan warnanya. Oh ya, bagi yang penasaran di usia segini dan ukuran segini itu makan apa, burayaknya ini itu makan sisa-sisa makanan dari indukannya guys. Jadi kita untuk sekarang kalau nggak kasih makan ke burayaknya pun masih aman. Nanti kalau size-nya udah lebih besar, baru kita coba kasih makan ke burayaknya biar lebih cepat besarnya. Nah kemudian inilah kondisinya sekarang, atau lebih tepatnya di usia 1 minggu. Ini tanggal 9 Juni ya. Jadi burayak di usia 1 minggu ini kayaknya masih sama aja kayak kemarin di usia 6 hari. Dari ukurannya maupun warnanya masih sama kayak yang kemarin. Mungkin akan kelihatan lebih jelas perbedaannya di usia 2 minggu besok. Nah di sini bisa kalian lihat ya, airnya ini udah kotor banget, udah seharusnya diganti. Ya karena memang sejak telurnya itu menetas, itu saya kasih makan ke indukannya 2 kali sehari. Jadi airnya cepet banget kotor. Apalagi ini tanknya kan nggak terlalu besar ya. Tank ini ukuran 40 x 20 cm. Jadi cepet banget kotornya. Kalau mau ganti air pun saya masih ragu. Takutnya burayaknya itu belum siap buat ganti air. Jadi ya mungkin akan saya biarin kira-kira 1 minggu lagi. Dan akan saya pisah juga indukannya kalau misal udah siap dipisah. Jadi biar nggak tambah kotor airnya. Ya intinya untuk sekarang ini kondisi burayaknya ya seperti ini ya. Masih di bawah terus, mungkin belum bisa renang secara baik. Nanti kalau udah kelihatan bisa renang dengan baik, akan saya pisah indukannya. Ya, jadi itu tadi ya, saya udah liatin proses perkembangbiakan calon limbata dari awal ngebola atau pemijahannya sampai sekarang udah jadi burayak di usia seminggu. Jadi barangkali ada yang kurang jelas dan misal terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah support saya selama ini. Oke, terima kasih banyak dan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.